Selamat malam Dok Wisnu dan juga Dok Purbo. Terima kasih sudah mau menyanggupi undangan dari kami. Di sini kami izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang mengikuti diskusi kita pada hari ini itu ada dari 2 UKM di FKH UGM, yaitu yang pertama ada Departemen Kajian Strategis BEM FKH UGM dan juga ada Departemen Pelatihan dan Pengkajian KSSA FKH UGM. Nah, sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan baik Dok Purbo maupun Dok Wisnu juga ya kepada teman-teman semua. Yang pertama di sini narasumber kita ada Dok Purbo. Beliau adalah salah satu dokter hewan yang berkecimpung di dunia konservasi. Kemudian juga ada Dok Wisnu, yaitu dosen dari mata Departemen Parasitologi di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Maksud dari diskusi ini mungkin dokter sudah pernah melihat atau membaca gitu ya mengenai berita tentang harimau Sumatera yang belum lama ini mati terjerat di hutan, yang kemudian berita tersebut dikomentari oleh salah satu influencer yang juga memelihara satwa liar. Nah, karena berita tersebut yang viral, kami dari Kasrat dan juga dari LACI ingin untuk membuat sebuah kajian mengenai satwa liar yang hidupnya di sekitar manusia, atau lebih tepatnya dalam sangkar gitu, yang terkurung gitu. Kajian ini judulnya adalah satwa liar yang terkurung masih bisakah disebut liar, seperti itu. Namun kami dari Kasat dan juga dari LACI masih merasa bahwa ilmu kami di bidang konservasi itu masih kurang, sehingga kami mengundang di sini ada Dok Purbo dan juga Dok Wisnu untuk kita tanya-tanyakan gitu mengenai bidang konservasi. Sebelumnya kami mohon izin untuk merecord perbincangan kita pada hari ini karena nanti mungkin perbincangan ini akan kami publikasikan gitu di sosial media BEM FKH UGM maupun KSSA FKH UGM. Saya jelaskan dulu mungkin ya mengenai topiknya. Di sini kami ada 3 topik utama gitu. Yang pertama adalah mengenai perilaku dan kebebasan satwa liar di lembaga konservasi dan juga penangkaran. Kemudian ada perilaku dan kebebasan satwa liar yang dipelihara oleh manusia dan juga proses pengembalian satwa liar ke habitat aslinya di alam. Nah, mungkin di sini dari teman-teman Kasrat dan juga teman-teman Lanci, apakah ada yang ingin bertanya terlebih dahulu nih untuk pertama nih? Oke, di sini ada Frida Twina Dwi atau Ratna ya dari Kasrat ingin bertanya, mungkin boleh langsung on mic nih, Ratna. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Ratna. Di sini saya ada di UKM BEM FKH UGM, Departemen Kajian Strategis. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Dr. Wisnu dan juga Dr. Purbo mengenai perbedaan sendiri antara lembaga konservasi dan penangkaran itu sendiri. Begitu. Mungkin pertanyaan dari saya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Ratna. Mungkin dari Ratna ini pertanyaannya adalah perbedaan antara lembaga konservasi dan juga penangkaran. Mungkin dari Dok Purbo terlebih dahulu, mungkin menurut Dok Purbo apa perbedaan antara lembaga konservasi dan juga penangkaran nih, Dok? Oke, sorry. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga Dok Wisnu juga sudah sempat hadir di sini untuk jadi narasumber juga. Gitu. Pertanyaannya juga bagus. Ini sering jadi dasar kadang-kadang dari banyak orang untuk berpendapat bahwa yang penting ada izinnya gitu, tapi banyak juga yang ngerti bahwa izin itu macam-macam ya. Salah satunya ketika kita bicara soal lembaga konservasi dan penangkaran itu memang sudah diatur dalam 2 peraturan yang berbeda. Kalau yang di lembaga konservasi itu diatur di Permenhub 53 tahun 2006, sementara penangkaran diatur di Permenhub nomor 19 tahun 2005. Mungkin nanti teman-teman bisa ngulik sendiri ya, itu kurang lebih seperti itu. Tapi yang jelas kalau dari segi definisi, lembaga konservasi itu lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan atau satwa liar di luar habitatnya, yaitu konservasi ex situ.
fungsinya untuk pengembangbiakan dan atau penyelamatan tumbuhan atau satwa dengan tetap menjaga kemurnian jenisnya. Kurang lebih seperti itu. Sementara kalau penangkaran berdasarkan Permenhub tahun nomor 19 tahun 2005 hanya dikatakan bahwa penangkaran adalah upaya perbanyakan melalui pengembangbiakan dan pembesaran tumbuhan atau satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Jadi secara definisi dan itu aturannya, bentuk tanggung jawab konsekuensinya jelas berbeda. Itu bakal panjang ya kalau dijelasin apa segala macam, tapi kurang lebih dasarnya itu. Mungkin itu kalau dari saya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dok Purbo. Mungkin kalau dari Dok Wisnu, nih, Dok, kalau dari pandangan Dok Wisnu, bagaimana perbedaan antara lembaga konservasi dan juga penangkaran nih, Dok? Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi, ya, yang pertama terima kasih atas undangannya. Ya. Saya mikir-mikir nih, apa nggak keliru nih undangannya, ya kan? Saya pikir saya disuruh cerita parasit tadi, saya dari Departemen Parasitologi, gitu kan? Jadi kuliah mengenai parasit, gitu ya. Tapi saya 25 tahun itu berkecimpung di bidang penelitian satwa liar, ya parasit pada satwa liar, ya. Ya sekitar 25 tahun dengan kolaborasi dari berbagai mitra, ya. Kemudian ya dari situ saya belajar sendiri, ya pengalaman saya, ya sampai ya alhamdulillah banyak perjalanan yang mungkin membuat saya sendiri ini sebetulnya bukan ahli satwa liar, jadi tapi dari situ saya malah dipercaya di Kementerian Kehutanan untuk berbagai hal, ya komisi satwa liar dan sebagainya. Dan tadi sudah disampaikan oleh Dr. Purbo, saya kira lembaga konservasi, pengertian mengenai lembaga konservasi ini kan ada yang lebih baru, ya Peraturan Menteri Kehutanan nomor 31 tahun 2012. Jadi memang sebetulnya lembaga konservasi ini lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan seperti yang disampaikan Dr. Purbo tadi, di luar habitatnya, ya baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah, ya. Nah fungsinya ini untuk pengembangbiakan sebetulnya, ya terkontrol dan atau menyelamatkan tumbuhan satwa dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya, serta berfungsi sebagai untuk pendidikan, peragaan, penitipan sementara, sumber indukan, cadangan genetik, dan sebagainya. Ya, imbasnya salah satunya ya sarana rekreasi, ya, karena sebetulnya kebanyakan orang ini kan terus mengambil keuntungan dari sarana rekreasi ini, tapi itu sebenarnya sampingannya. Yang utama itu juga kan mengembangbiakan yang terkontrol, tapi pada kenyataannya kan lebih mengarah ke sana. Nah, menurut peraturan tahun 2012 ini, 31 tahun 2012, ada beberapa jenis lembaga kunjungi, ya misalnya pusat penyelamatan satwa di Kulon Progo, ya pusat latihan satwa khusus, ya misalnya gajah di Waikambas, itu kemudian rehabilitasi satwa untuk orangutan misalnya, ya kemudian juga ada yang lembaga konservasi untuk kepentingan umum, ya misalnya kebun binatang, taman safari, taman satwa, museum zoologi, kebun botani, ya kemudian taman tumbuhan khusus, ya herbarium, ya ini juga lembaga konservasi. Nah, sementara dari sisi penangkaran sendiri, ini menurut peraturan Menteri Kehutanan nomor 19 tahun 2005, disampaikan Dr. Purbo tadi, adalah upaya, ya sekali lagi upaya perbanyakan melalui pengembangbiakan dan pembesaran tumbuhan dan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Nah, jadi ada yang bentuknya seperti pengembangbiakan satwa, ya, kemudian pembesaran satwa,
ya, dari anakan, telur, dari habitat, ya, kemudian ditetaskan dalam lingkungan terkontrol, ya. Kemudian ada juga perbanyakan yang secara buatan, artifisial, ya, pengembangbiakan satwa, ya, melalui reproduksi maupun yang tidak kawin, ya, misalnya ada beberapa contoh itu, ya. Kemudian juga penangkaran untuk ini pemeliharaan dan pembesaran anakan, ya, atau penetasan telur, ya, satwa liar tersebut, ya. Nah, tujuannya dari penangkaran sebenarnya kan mendapatkan spesimen tumbuhan dan satwa liar dalam jumlah dan mutu kemurnian jenis keanekaragaman genetiknya terjamin untuk kepentingan pemanfaatan. Ya, yang kedua, ingin mendapatkan kepastian secara administratif gitu, bahwa yang berasal dari kegiatan penangkaran ini benar-benar berasal dari kegiatan penangkaran. Nah, kalau kita masuk ke penangkaran, kadang-kadang adik-adik juga bingung, penangkaran atau peternakan. Nah, ini juga nanti diskusinya juga, saya hanya mancing diskusi aja, ya. Kelihatannya kan biar diskusinya ramai dipancing dulu, ya. Satwa liar yang ada di penangkaran ini sebetulnya kan tidak mengalami pemilihan sifat atau domestikasi, ya, pada awalnya, ya. Dan lingkungannya semestinya kan dibuat sedemikian rupa agar mirip dengan habitat aslinya. Jadi tidak boleh seperti bangunan manusia gitu, ya, artinya kotak-kotak, ya, kemudian sangkar atau apa. Nah, jadi dibuat sealami mungkin. Nah, kemudian juga mendapat intervensi yang rendah agar perilakunya ini dapat dipertahankan. Nah, kemudian pada penangkaran baik komersial maupun non komersial ini memiliki kewajiban untuk melepaskan sebagian satwanya ke alam liar, ya, dengan tujuan untuk memelihara jumlah dan variabilitas genetik di alam, ya. Berbeda dengan peternakan yang seluruh hasilnya dipersiapkan untuk penjualan. Nah, nanti kita diskusi lagi mengenai bagaimana, ya, sifat-sifatnya. Ya, saya kira itu untuk pemancing diskusi saja biar tidak ngantuk, ya. Kalau diem aja ngantuk nanti kita yang ngomong. Silakan Mbak. Iya, terima kasih Mbak banyak. Waci, ya. Iya, terima kasih banyak Dok Wisnu atas jawabannya. Mungkin di sini udah ada teman-teman dari Kastrat, Aprilia Rosa Ningrum, ada yang mau menanggapi atau mau menanyakan lebih lanjut nih, boleh nih Rosa langsung ditanyakan. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Rosa dari Departemen Kastrat. Yang saya ingin tanyakan kan tadi dibahas tentang perbedaannya konservasi dan penangkaran. Nah, di antara kedua itu, apakah ada perbandingan kesejahteraannya? Mungkin, apakah yang di penangkaran ini lebih sejahtera atau kesejahteraannya sama saja? Gitu, Dok. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Rosa. Mungkin ini kalau dari Rosa, pertanyaannya adalah, apakah ada perbedaan antara kesejahteraan hewan yang ada di penangkaran maupun di lembaga konservasi begitu. Mungkin untuk pertanyaan kali ini dari Dok Wisnu terlebih dahulu, boleh nih Dok? Ya, sebetulnya intinya kalau yang di penangkaran itu dibuat sedemikian rupa mirip dengan habitat aslinya, ya. Aslinya kan seperti itu, ya. Tujuan awalnya kan seperti itu. Kalau izin penangkaran itu mestinya disurvei dulu oleh ahlinya, ya. Kemudian nanti disetujui tidaknya, ya, lokasinya, pakannya, kesiapannya, asal usulnya, ya, asal usul dari satwanya sendiri itu dari mana, ya, sebagai indukannya dan sebagainya, ya. Nah, tapi pada kenyataannya dari sisi kesejahteraan itu para pemilik ini baik lembaga konservasi maupun yang penangkaran ini mengabaikan, ya. Jadi banyak yang mengabaikan karena yang diinginkan kan hanya ekonominya saja,
ya ekonominya. Misalnya kalau di lembaga konservasi yang sudah besar, ya sudah bagus, ya itu dibuat juga sealami mungkin, ya. Misalnya di dekat sini aja lah, kebun binatang Wiraloka itu zaman saya kerja di sana, saya tahun 88 sampai 90, 3 tahun itu kerja di sana, ya di Wiraloka sini. Sampai sekarang saya masih ya kadang-kadang disuruh datang ke sana, ya. Rumah saya kebetulan dekat di timurnya Wiraloka situ, jadi saya punya kartu khusus ya keluar masuk sana, ya. Tapi sebetulnya sudah berkembang baik, ya berkembang baik artinya kandangnya, kemudian beberapa zona-zona itu sudah dibuat mirip seperti kebun binatang di luar negeri, ya seperti di yang saya kunjungi di Chester Zoo itu kan malah yang paling lengkap se-Eropa karena ada zona Jawa, zona Sumatera, zona Kalimantan, namanya sudah hewan-hewan zona Kalimantan itu ya seolah-olah kita seperti di situasi di Kalimantan dengan lengkap dengan hewannya yang di Kalimantan. Yang Sulawesi juga begitu, Papua juga begitu, ya. Jadi lebih banyak tergantung pada pendanaannya, ya. Sementara kalau yang penangkaran belum tentu jelek juga, ya. Penangkaran yang diinisiasi oleh lembaga swasta itu banyak juga di sekitar Jawa Barat, ya, atau di Kalimantan Timur untuk rusa itu juga bagus. Ya, bagus sekali di sana malah berkembang biak. Di Pulau Bawean yang saya kunjungi, rusa Bawean itu di sana lebih banyak bereproduksi, menghasilkan anak yang sangat-sangat baik sekali dibanding di kebun binatang Surabaya. Ya, karena apa? Situasinya luas, habitatnya juga lokasinya dekat habitat alami, udaranya juga masih segar, ya. Sehingga waktu saya ke sana hanya sekitar 5 ekor, sekarang sudah sampai lebih dari 30 kalau nggak diambil atau dibawa atau dilepaskan ke. Nah, jadi banyak hal yang kita desain itu seperti penangkaran rusa di Stasiun Flora Fauna Bunder di Gunung Kidul, ya. Itu desain awalnya sebetulnya bagus sekali karena lokasinya kan luas sekali, ya, luas sekali di sana. Kemudian ada kandang-kandang, ada kontur yang dibuat, ada semaknya, ada telaganya, ya. Jadi memang desain awalnya seperti itu, ya. Namun karena itu bergantung pada anggaran APBN, akhirnya lambat laun ya seperti kandang lagi, ya, seperti kandang ternak, akhirnya mirip seperti peternakan rusa. Padahal idenya kan penangkaran rusa di sana sebagai indukan, nanti bisa disuplai untuk rusa timorensis ke habitat alaminya gitu. Jadi itu banyak hal yang mempengaruhi, ya, kesiapsiagaan dari pendanaan dari lembaga konservasi maupun penangkaran, ya. Kalau awalnya mungkin mengajukan izin mesti dengan janji-janji yang manis, ya, mau membuat kebun binatang seruling mas di Banjarnegara, tapi pada kenyataannya sangat memprihatinkan, ya. Bahkan 2 dari perawatnya diterkam juga oleh harimau itu sendiri, ya. Kemudian di Njuruk juga kasusnya juga pernah, di Semarang juga pernah itu. Jadi sebetulnya dengan meminimalkan biaya ekonomi, ya, dengan mengorbankan itu sehingga satwa banyak yang kurang sejahtera itu. Jadi kalau misalnya pemerintah ketat di dalam memberikan pengawasan, ya, yang kurang itu kan pengawasannya. Izin sudah diberikan tapi pengawasannya kurang, monitoringnya kurang. Nah, itu yang terjadi sehingga ada juga beberapa yang ya mungkin kurang koordinasi dengan BKSDA setempat, ya, sehingga perkembangannya memprihatinkan. Itu mungkin. Baik, terima kasih Dok atas jawabannya. Mungkin kalau dari Dok Wisnu ini lebih terhadap pendanaannya gitu ya Dok, mengenai kesejahteraan hewan ini tergantung dari pendanaan dan juga lingkungannya gitu. Mungkin kalau dari Dok Purbo bagaimana nih Dok? Perbandingan kesejahteraan hewan yang ada di lembaga konservasi dan di penangkaran nih Dok.
Oke, ya sebetulnya sih kurang lebih nggak jauh berbeda dari yang Dok Wisnu bilang. Cuman mungkin kalau saya menggarisbawahi dari segi peraturan itu memang ada uniknya. Kalau yang peraturan membawahi soal penangkaran tadi itu nggak pernah ditemukan bahwasanya ada aturan soal kesejahteraan satwa itu. Kalau kalau kita buka PDF-nya, kita search kesejahteraan hewan itu tidak pernah ada. Tapi kalau di peraturan yang menaungi LK, ketika kita search kesejahteraan satwa atau kesejahteraan hewan itu ada sampai 2-3 pasal atau 2-3 ayat gitu kurang lebih, dalam artian memang kalau dari segi ini ya peraturan memang LK terlihat lebih ketat dari segi peraturannya gitu, sedangkan penangkaran tidak. Walaupun kalau kita bicara ya di mana-mana ketika hewan apapun itu dirawat sama manusia, fasilitas perawatan hewan harus diperhatikan kan animal welfare-nya ya. Basicnya itu tadi kita semua udah tahu ada five freedom, ada five domain sekarang itu. Cuman memang kan karena itu berbau sesuatu yang etik, kadang-kadang normatif, itu batas ukurannya kita nggak pernah tahu. Itu jadi permasalahan. Makanya sebaiknya memang seperti yang Dok Wisnu bilang ya, ketika semua itu harus memperhatikan kesejahteraan satwa, memang ada guideline atau aturan-aturan yang diadaptasi. Dalam artian itu juga dari hasil kajian ilmiah gitu ya. Kalau kita lihat di fasilitas perawatan hewan apapun, suatu apapun, biasanya sudah ada kajiannya dan itu secara internasional sudah dibuat. Nah, itu kita mengadaptasi dari itu. Cuman memang yang permasalahan terjadi adalah komitmennya yang sering mungkin miss ya. Kalau kita bicara lembaga kayak di penangkaran, walaupun itu tidak diatur di peraturannya secara eksplisit, di tulisannya nggak ada, tapi ya kayak yang Dok Wisnu bilang, ada kok di lembaga penangkaran yang memang mementingkan sekali soal animal welfare-nya, kesejahteraan satwanya, dan itu menyesuaikan tiap jenis hewannya, mau itu yang mengarah ke ekonomik ya, sesuatu yang menghasilkan profit, ada yang non profit juga karena memang ada beberapa lembaga penangkaran fungsinya untuk mengembalikan ke populasi alam kayak babi kutil di Baluran, terus teman-teman di Cikananga punya juga yang untuk penangkaran burung-burungan seperti kayak geling dan lain-lain. Banyak hal gitu. Ada juga yang mungkin profit juga yang tetap sama. Tapi pada dasarnya kan memang walaupun tidak ditulis secara eksplisit, kepentingan animal welfare, kesejahteraan hewan itu untuk penangkaran itu jelas sangat penting karena ketika hewan tidak sejahtera, mereka ya akan kesulitan untuk katakanlah untuk breeding gitu kan. Kemampuan reproduksinya tentunya akan katakanlah tidak maksimal. Jadi itu yang jadi poin penting ketika kita bicara penangkaran, harusnya kan buat menambah mengembangbiakan, tapi kalau tidak welfare, tidak bisa mengembangbiakan kan tujuannya jadi melenceng. Atau nanti kalau tidak animal welfare gampang sakit, jadi malah populasinya tidak bertambah, malah mungkin sakit dan mati berkurang. Sama juga di LK, lembaga konservasi ya, mau di kebun binatang, mau di taman safari, taman satwa, bahkan yang lebih ekstrim ya, teman-teman kayak yang kerja tempat saya yang ke arah pusat rehabilitasi penyelamatan satwa itu sama. Seharusnya juga mementingkan animal welfare. Guideline-nya juga jelas. Yang kebun binatang itu acuannya banyak ya sampai ke dunia. WAZA itu World Association of Aquarium and Zoo itu sudah jelas ada. Terus kalau buat yang IUCN juga ada guideline turunannya buat untuk pusat rehab seperti apa, buat pusat rescue seperti apa. Cuman itu tadi kembali ke komitmen. Bisa dikatakan ada permasalahan di pendanaan, terutama kalau yang emang arahnya ke profit, kadang-kadang mikirnya ya memang butuh funding besar untuk mencapai itu ya, animal welfare yang ideal. Kadang-kadang itu nggak bisa dapat profit lebih gitu. Nah, kalau di sisi lain yang lebih ke arah rehabilitasi atau rescue center, masalahnya kan karena tidak profit, tidak menghasilkan untung, ya itu sulit juga menghasilkan dana besar untuk memprovide si animal welfare. Padahal tujuan mereka adalah supaya si hewan sejahtera, langsung bisa nanti ada akhirnya untuk dilepas liarkan kembali gitu. Atau ada beberapa kondisi ketika mereka tidak bisa dilepas liarkan, mereka kan selama di kandang tentunya kan kita nggak bisa ya membiarkan ekor satwa di dalam fasilitas kandang tapi tidak dipenuhi kesejahteraan satwanya seperti mendekati minimal di alam gitu. Jadi
Itu kembali ke komitmen. Habis itu juga kembali juga apa ya? Kalau seperti yang Dok Wisnu bilang gitu, peraturannya jelas, tapi kadang-kadang pengawasannya yang nggak jalan gitu mungkin ya. Karena di awal kayak tadi untuk membuat sesuatu mau LK mau penangkaran kan butuh apa asesmen yang tinggi dan banyak, tapi pada saat sudah berjalan asesmen berkalanya kadang-kadang ya semacam kayak kendor aja, nggak ketat-ketat banget pembinaannya yang berkala, mungkin peringatan dan lain hal. Itu mungkin jadi PR ya, dan itu jadi apa ya, sebetulnya tanggung jawab semua pihak yang terlibat ya, mau penangkaran mau LK, bahwasanya ini ada gap yang belum 100% terakomodir di semua pihak yang terlibat di dalamnya. Mungkin seperti itu kalau dari saya. Oke, terima kasih Dok Purbo atas jawabannya. Berarti kalau menurut Dok Purbo ini tadi mengenai kesejahteraan hewan itu lebih dipengaruhi oleh komitmen dan juga mendukung pernyataan Dok Wisnu bahwa diperlukan pengawasan lebih tinggi begitu ya Dok. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin mengomentari atau memberikan pendapat atau juga menanyakan lebih lanjut nih mengenai tadi yang sudah dibahas oleh Dok Wisnu dan juga Dok Purbo. Oke, di sini sudah ada yang raise hand yaitu Dinda ya, Din. Boleh langsung ditanyakan atau dikomentari nih, Din. Gimana, Din? Oke, selamat malam, Dok Wisnu dan Dok Purbo. Kenalkan saya Andinda dari Departemen Kajian Strategis BMFK UGM. Saya ingin menanggapi sekaligus bertanya untuk kesejahteraan hewan satwa liar ini di konservasi dan penangkaran itu menurut Dok Wisnu dan Dok Purbo itu apakah sangat perlu keberadaan konservasi dan penangkaran di Indonesia, mengingat banyak sekali permasalahan di dalam konservasi dan penangkaran itu, kayak pendanaannya kurang, fasilitasnya kurang, peraturannya juga, komitmennya juga kurang, dan lain-lain. Nah, terus ditambah lagi di dalam konservasi, terutama di kebun binatang, itu banyak beredar video di sosial media, terutama di Twitter ataupun di Instagram, bahwa pengunjung itu ngasih sembarangan makanan di hewan, di satwa liar, terutama di jerapah sama gajah, soalnya kan mereka bisa keluar dari entah belalainya, entah kepalanya bisa keluar dari pagar. Nah, saya menemukan salah satu video bahwa pengunjung itu memberikan wafer kepada gajah. Nah, itu kan juga kalau menurut saya itu juga menyiksa kesejahteraan hewan itu, soalnya itu bukan makanannya gitu. Nah, menurut Dok Wisnu sama Dok Purba itu bagaimana nggih? Terima kasih, Dok. Oke, terima kasih Dinda atas pertanyaannya. Dinda tadi menanyakan mengenai bagaimana apakah masih perlukah lembaga konservasi seperti kebun binatang jika pengurusnya masih belum mempunyai komitmen yang tepat, terutama tadi mengenai makanan ya Dinda. Dinda menceritakan tentang salah satu video yang Dinda tonton mengenai gajah yang diberi makan wafer gitu. Mungkin dari Dok Purbo terlebih dahulu, bagaimana pendapat Dok Purbo nih mengenai pertanyaan yang tadi Dinda sudah ajukan? Ya, tentunya masih sangat diperlukan ya lembaga konservasi itu kan fungsinya macam-macam ya. Kalau memang secara peraturan tadi kan yang digarisbawahi perkembangbiakan dan juga penyelamatan gitu ya. Tapi kan mereka ada unsur-unsur lain yang sebetulnya sangat bermanfaat buat kita, misalnya dari segi studi, penelitian, termasuk juga penyelamatan, terus sanktuari yang lebih banyak untuk ke animal welfare. Dan juga mungkin itu juga ya terkait kemudian yang harus mau tidak mau kita terima juga ada unsur hiburan dan unsur ekonomi di situ ya, ada perputaran arus ekonomi. Tapi memang selama itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan, ya itu seharusnya tidak menjadi permasalahan yang berarti, dan selama itu dilihat dari fungsi konservasinya ya, karena mereka ex situ
seharusnya ex situ juga menunjang fungsi dari konservasi in situ gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Tapi memang dari segi ininya ya apa praktek di lapangannya ya teman-teman sudah kayak tadi kan Adina bilang juga bahwasanya masih ditemukan ada kebun binatang yang membiarkan praktek pengunjung punya interaksi lebih ke si satwa termasuk dalam hal yang sebetulnya itu mengerikan ya dengan kontak dengan satwa, memberi makan satwa. Di situ ada apa ya yang jelas sih dari segi SOP tata cara kerjanya itu yang paling harus dikritisi, di mana seharusnya harus ada jarak antara pengunjung dengan si hewan atau satwa dalam artian itu demi keselamatan dan keamanan bersama. Kemudian dengan aktivitas memberi makan sembarangan sendiri pun itu kayaknya sudah banyak ya kejadian satwa di kebun binatang mati ketika di nekropsi ditemukan terlalu banyak plastik, 20 kilo plastik itu di kebun binatang Surabaya tempat saya dulu magang waktu kuliah itu udah sering jadi permasalahan yang berat. Makanya sampai bikin kampanye atau bahkan kadang-kadang saking bermasalahnya terus kebun binatang dinonaktifkan dan lain hal. Nah, itu memang harus jadi ini ya, catatan tersendiri bahwasanya kebun binatang itu SOP-nya dalam mengatur pengunjung, termasuk juga tata kandang ya, tata kandang itu juga mendukung, termasuk juga menugaskan si perawat satwanya yang tidak hanya cuma bagian ngasih makan dan lain-lain, tapi ada fungsi lebih, misalnya sebagai guide di depan dan mengamankan, termasuk juga security di sana. Ada apa ya? Punya kebijakan yang bagus juga, misalnya memasang CCTV, memasang peringatan dan lain-lain. Termasuk ini, kalau untuk di beberapa kebun binatang luar negeri, kegiatan-kegiatan pengunjung yang membahayakan itu bisa sampai membuat si orang tertentu di-ban. Seumur hidup tidak boleh masuk kebun binatang itu. Jadi karena itu kan asetnya kebun binatang juga dan asetnya negara ya, karena satwanya apalagi satwa dilindungi. Jadi SOP seperti itu yang mungkin harus dipromot, didorong, sehingga mencegah ya hal-hal yang tidak diinginkan. Itu bagus lembaga konservasi ya. Yang sering saya agak miris malah kecenderungannya seperti misalnya di Bogor, di Istana Presiden, itu juga sama. Itu tidak terkontrol, masyarakat yang lagi jalan di sekitar istana itu dengan enaknya ngasih makanan dan si rusanya pun dengan mudahnya datang mendekat ke pagar. Dan itu nggak ada yang ngawasin, apapun bisa dikasih. Dan saya sering lihat ketika lagi jalan sana, wah ada juga plastik dan lain hal. Ini tidak terkontrol. Yang kayak gitu-gitu itu juga jadi permasalahan. Maksudnya kompleks ya memang hubungan interaksi manusia dengan satwa di dalam satu fasilitas itu. Tapi kalau ditanya keperluannya lembaga konservasi, oh sangat perlu sekali. Apalagi kalau itu ada ini ya, ada sumbangsih ke konservasi in situ dalam artian kayak misalnya mungkin lebih banyak contohnya di luar negeri kebun binatang kayak Chester Zoo banyak sekali membuat program untuk mendukung konservasi in situ baik ex itu juga di beberapa negara yang satwanya terancam punah. Atau di Indonesia sendiri juga ada kayak Gembira Loka, saya rasa juga cukup banyak programnya yang lebih ke arah untuk pro ke konservasi in situ, baik itu dari segi breeding, terus yang kemarin mereka membantu soal pelepasliaran macan tutul ya. Terus kayak Taman Safari juga ataupun TNI mereka punya program breeding khusus yang pada akhirnya itu nanti satwanya akan dilepasliarkan kembali ke alam. Kayak Taman Safari khusus untuk harimau Sumatera ada, di TNI untuk burung-burung tertentu itu banyak yang di breeding untuk ditangkarkan untuk dilepasliarkan kembali di Taman Nasional di daerah Pulau Seribu. Jadi banyak contohnya dan itu memang harus saling mengisi. Cuman memang ini yang belum diangkat dan kurang diangkat ya sama media ataupun si kebun binatang LK itu sendiri untuk membranding fungsi konservasi mereka gitu. Karena selalu yang dianggap orang-orang ketika melihat LK ya pada akhirnya yaitu rekreasi, terus kadang-kadang ya jelek-jeleknya jatuhnya lebih ke penyiksaan hewan dan lain-lain. Kalau itu bisa di branding dengan baik ya dikemas dengan baik, termasuk salah satunya mengurangi aktivitas seperti memberi makan ya, terus properti foto, ada beberapa kadang masih terjadi yang membebaskan pengunjung untuk berfoto dengan satwa, animal riding, itu juga nggak animal welfare dan cenderung ke arah abuse. Habis itu sirkus, itu juga sama. Andai itu sudah bisa dibatasi,
Terus habis itu lebih dijual juga tentang bagaimana peran si LK ini bisa mendorong pengembangan konservasi in situ. Wah, itu bagus sekali, udah seperti kebun binatang modern gitu. Mungkin begitu kalau dari saya. Baik, terima kasih Dok Purbo atas jawabannya. Jadi kalau menurut Dok Purbo ini lebih ke masih sangat perlu lembaga konservasi itu. Tapi yang perlu dibenarkan adalah lebih ke praktiknya dan juga SOP-nya dan bagaimana berjalannya program di lembaga konservasi tersebut. Nah, kalau menurut Dok Wisnu bagaimana nih Dok Wisnu? Mengenai tadi pertanyaan Mbak Dinda, apakah masih perlu lembaga konservasi yang ternyata masih banyak masalah yang terjadi begitu Dok? Ya, saya kira sama dengan Dr. Purbo. Ya. Ini kan lahannya dokter hewan. Ya, kalau lembaga konservasi dan penangkaran ditutup, ya 2 tempat dari profesi dokter hewan ini yang ranahnya dokter hewan hilang. Ya, makanya harus diluruskan lagi. Ya. Saya kira aturannya sudah bagus. Ya. Peraturan menteri dan petunjuk teknis dan sebagainya itu sudah ada. Ya, dari dulu itu juga harus melibatkan pakarnya, dokter hewannya. Ya, pasti ada itu. Ya, hanya di dalam pelaksanaannya itu kan kadang-kadang menyimpang, ya, karena sebetulnya dari intinya kan mengembangbiakan, ya, terkontrol, menyelamatkan satwa, ya. Aspek yang penting di situ sebenarnya kan pendidikan, edukasi. Aspek edukasi ini sebetulnya yang harus ditonjolkan juga di lembaga konservasi. Ya, sayangnya aspek pendidikan ini lebih banyak terkikis dengan aspek ekonomi tadi. Yang penting tiketnya banyak, ngasih makan aja beli lagi. Ya, kita sudah bayar tiket, tapi di dalam masih disuruh beli pakan lagi. Ya, aspek edukasinya kan malah kita jadi boros, ya, tambah lagi 5.000, kalau 5.000 lagi, ya, itu sebenarnya kan pembodohan, ya, pembodohan. Nah, tugasnya generasi muda, adik-adik semuanya ini meluruskan aspek edukasi di lembaga konservasi ini sebaiknya seperti apa. Aturannya sudah ada, ya, coba dikaji, dibaca, ya, itu sudah ada semuanya, ya. Peran dokter hewannya juga sudah ada, tapi pada saat dokter hewannya ada kasus, obatnya atau penanganannya dananya minim, ya, sehingga ya seadanya, ya, akhirnya kan tidak terselamatkan, mati dan sebagainya. Nah, ini yang akhirnya seperti itu. Jadi mestinya memang harus ada kontrol pengawasan yang ketat, ya. Ya, kita selama COVID ini melihat banyak lembaga konservasi yang hidup enggan mati tak mau. Ya, akhirnya kan kanibal. Ya, kanibal itu ya ada juga yang beberapa satwa yang dikorbankan untuk diberikan kepada satwa yang lain, ya. Atau mungkin kanibal dari sisi aset, ya, itu dijual dan sebagainya, ya. Sebenarnya banyak masalah, ya, terutama karena pandemi kemarin ini. Nah, jadi kita perlu mendukung betul, ya, mengembalikan lagi fungsi-fungsi dari lembaga konservasi ex situ ini. Ya, nanti kan juga jadi selain edukasi, ya, kemudian juga nanti juga ada penitipan sementara, banyak itu dari pemerintah, dari BKSDA kan nggak punya tempat, ya, kadang-kadang dititipkan, ya, mau dilepas kan kembali habitatnya juga nggak mendukung, biayanya untuk transport tidak ada, ya, atau mungkin di burung dan sebagainya ini kan sebagai indukan juga, ya, cadangan genetik untuk mendukung populasi in situ, ya. Dan yang paling penting ini sebenarnya kan juga kita ingin supaya lembaga konservasi itu menjadi tempat edukasi yang nyaman sekaligus rekreasi. Karena dari situ kan sangat membekas sekali, ya, ada foto kenangan dan sebagainya. Nah, foto kenangannya foto yang baik, ya, tidak memberi makan yang tadi disampaikan yang tidak semestinya, ya, kadang diberi aqua sekaligus dengan botolnya dan sebagainya, makanan yang tidak sesuai dengan jenisnya yang dia makan dan sebagainya. Nah, ini yang sangat merugikan, ya. Saya malah
setuju, malah kalau perlu ada ancaman untuk dipidanakan, ya, hukuman kalau misalnya apa-apa gitu di depan sudah jelas, ya. Misalnya kalau masuk ke satu tempat lembaga konservasi, nanti dia harus siap menerima apa sanksinya di situ. Nah, mereka harus hati-hati. Yang sekarang agak menyedihkan ini belum terekspos dengan mewabahnya PMK. Saya khawatir di lembaga-lembaga konservasi yang mungkin sangat rentan terhadap virus-virus PMK ini. Sekarang kan luar biasa, cepat sekali, 1 minggu aja udah sekian ratus ya ruminansia mati ya. Di lembaga-lembaga konservasi ada rusa, ada anoa, ada banyak satwa yang sangat mudah sekali terinfeksi. Nah, mungkin sebelum masuk harus cuci kaki sepatunya, ada desinfektannya, itu ada cairan di lantai gitu, atau mungkin melalui semprotan masuk. Nah, itu hal-hal yang semacam ini sebetulnya juga perlu digalakkan ya, karena kalau melihat kerugiannya akibat PMK ini kan luar biasa ya. Jadi sudah diwanti-wanti betulnya lembaga-lembaga konservasi dan penangkaran ini juga harus siap-siap mewaspadai kalau ada wabah di situ. Nah, ini yang nanti ke depan perlu digalakkan ya. Kemudian penelitian ya, saya kira penelitian, saya selalu menyarankan adik-adik ini meneliti satwa liar ya, karena saya sejak keluarga saya itu kebetulan keluarga yang berkecimpung di satwa liar semua ya, ada Pak D, ada Bude, ada mbah saya, itu semuanya di bidang satwa liar, kehutanan dan sebagainya. Nah, jadi riset itu sangat penting, meskipun riset-riset terkait dengan satwa liar ini agak sulit mencari pendanaan. Nah, ini jadi untuk pengembangan ilmu pengetahuan ini penting sekali ya, lembaga konservasi tadi itu. Jadi jangan sampai kita juga akhirnya nggak punya ya lembaga-lembaga konservasi yang kredibel ya. Sedih sekali ya kalau pemerintah kita itu tidak dapat membiayai lembaga-lembaga konservasi secara mandiri ya. Juga risetnya juga kurang ya, tapi banyak justru dari luar negeri yang peduli. Nah, ini yang juga menjadi perhatian kita semua ya. Saya kira itu saya kembalikan ke Nesha. Ya, baik dokter, terima kasih atas jawabannya. Kalau menurut Dok Wisnu tadi, itu masih sangat perlu tentunya, tapi yang perlu diperbaiki adalah lebih dicondongkan ke aspek edukasi ya dok, dan juga mengenai peraturan dan penelitiannya, supaya untuk kedepannya bisa bermanfaat bagi kita gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menanggapi atau menanyakan. Oke, di sini ada Laci Hayanshan, boleh nih Ian langsung disebutkan tanggapan atau... Halo Dok, saya izin bertanya mengenai bagaimana perawatan yang dilakukan untuk satwa liar di lembaga konservasi dan penangkaran. Terima kasih. Oke, terima kasih Ian. Kalau dari Ian ini pertanyaannya mengenai tanggapan dokter-dokter tentang perawatan satwa liar di lembaga konservasi dan penangkaran nih. Mungkin dari Dok Wisnu terlebih dahulu, dipersilahkan Dok. Baik, Yen, temu lagi ya. Senang saya kalau ada yang tertarik dengan satwa liar ya, yang muda-muda ini, angkatan yang baru-baru, karena ini menunjukkan perhatian kita semua mengenai satwa liar ya. Kita sudah semakin langka ya, satwa liarnya juga semakin langka. Jangan sampai yang hobi dengan satwa liar lama-lama juga ikut punah. Nah, makanya kita harus sering diskusi ya. Makanya saya senang sekali diskusi ya. Kalau untuk perawatan, saya kira di lembaga konservasi yang sudah bagus, sudah teratur di sana ya. Misalnya rutin pemeriksaan kesehatan ya, checking kesehatan ya. Itu kalau di tempat-tempat
yang sudah bagus, dokter hewannya kan banyak, dibagi yang khusus untuk burung, kemudian untuk mamalia, untuk primata, untuk reptil, ya. Jadi mereka langsung menangani itu. Jadi kalau ada masalah, ya, kemudian pemeriksaan feses misalnya, kemudian sampel darah, kemudian dicek di laboratorium, ya kalau ada, kemudian diobati, ya. Selain pengobatan rutin khususnya untuk obat-obat cacing, ya. Vaksinasi saya kira juga perlu dilakukan, ya. Perawatan yang lain juga sama seperti hewan-hewan kesayangan, ya, mestinya, ya, seperti perawatan kalau ada kuku yang mungkin busuk, ya, kalau panjang bulunya gimana, jadi dimandikan, ya, untuk yang satwa-satwa yang besar ini, sambil memandikan, sambil merawat itu kan nanti perawatnya sendiri juga tahu kalau ada sesuatu yang aneh, ya, gejala-gejala dari satwa tersebut, gejala klinisnya harus cepat segera melaporkan, ya, sehingga memang harus dilatih kedekatan antara perawatnya itu dengan si satwanya, ya. Kalau dirawat dengan baik, ada pincang, ada perubahan-perubahan klinis, ya, mata, kemudian dari kakinya, dari tubuhnya, dari sebagainya akan cepat ketahuan dan segera ditangani, ya. Nah, masalahnya kalau tenaganya itu, dokter hewannya itu sedikit, atau bahkan hanya satu, atau bahkan tidak ada. Ada loh, lembaga konservasi nggak punya dokter hewan itu banyak, ya. Dan mereka biasanya dari luar itu memanggil kalau ada kasus. Ya, kalau ada kasus saja diundang, tapi kan biasanya kasusnya sudah berat, ya, memanggil dokter hewannya kasusnya sudah berat, sudah akan mati, ya, baru dilaporkan, ya, terutama kasus bakteri, virus, ya, atau mungkin karena kecelakaan, ya, itu kasus-kasus yang sebetulnya sudah berat, ya, sudah berakibat dalam waktu yang singkat akan mati, ya. Tapi perawatan berkala ini tidak dilakukan dengan baik, tidak disiapkan dengan baik, ya. SOP-nya sebenarnya sudah ada, ya. Kalau mengacu pada acuan internasional itu ada di website itu yang apa namanya, World Association Zoo itu kan ada, itu semuanya detail sekali apa yang harus dilakukan, ya. Hanya saja yaitu di dalam pelaksanaannya kan mungkin si perawatnya atau dokter hewannya gajinya, tunjangannya kurang, sehingga ya sudahlah, muternya cuman seminggu sekali, yang harusnya setiap hari muter, ya, kontrol, tapi mungkin hanya jarang-jarang sekali, apalagi yang tadi yang harus mengambil dari dokter dari luar, ya, seperti itu, ya. Jadi memang disinilah seorang dokter hewan yang berkecimpung di dalam bidang satwa liar itu betul-betul yang mencintai satwa liar, ya. Bukan seperti satwa-satwa, apalagi yang satwa sifatnya itu hanya sambilan, ya, masih praktek di mana-mana, ya, kemudian yang satwa liarnya itu di lembaga konservasi ini sambilan, itu tidak diperhatikan. Sebab kalau kita menangani dengan baik, bahkan nyuntik pun dengan baik, ya, itu akan dikenang, apalagi dengan sakit dia akan ingat terus, siapa yang nyuntik ini, nah, itu kan, Yen ini dokter Yen yang nyuntik, nggak akan diingat terus, nggak mau didekati disuntik itu, ya, karena daya ingatnya kuat. Jadi kedekatan itu penting sekali, ya. Jadi dengan rasa kasih sayang, ya, itu akan apa namanya, menimbulkan kenyamanan bagi satwa itu sendiri, ya. Ya, memang ini perlu banyak exercise, ya. Makanya saya menginginkan kalian itu lebih banyak ikut magang, ya. Waktu libur magang di mana? Magang di lembaga konservasi, di penangkaran, di mana, kalau memang tujuannya ingin menjadi dokter hewan yang bergerak di bidang satwa liar. Jadi memang saat ini khusus untuk Yen semester awal ini sudah menentukan saya mau cita-cita jadi dokter hewan apa. Itu sudah punya bayangan, ya. Jangan mikir gajinya sedikit, jangan begitu, ya. Banyak teman-teman yang bahkan bisa sekolah, bisa jalan-jalan seminar ke luar negeri dan sebagainya, didanai kemana-mana, ya. Pengalamannya banyak, ya, bekerja di NGO nasional maupun internasional, ya. Jadi pengalamannya banyak,
Ya, jadi memang kalau memang sudah siap dengan dunia satwa liar, ya sudah ilmunya itu dicari seluas-luasnya, belajar ke Dokter Purbo, kemana-kemana yang nantinya akan memberi manfaat dan kemantapan menjadi seorang dokter hewan satwa liar. Ya, itu saya kira itu Yenjen. Baik, Sehat terima ya kasih Dok di Wisnu. Malaysia ya, Yenjen. Ya, masih di Malaysia. Malaysia, oke. Terima kasih, Dok. Oke, terima kasih Dok Wisnu atas jawabannya. Kalau menurut Dok Wisnu ini lebih ke ini ya Dok, yang perlu diperhatikan itu adalah perawatan kesehatannya dan juga bagaimana seorang dokter hewan itu lebih memerhatikan hewan-hewannya gitu ya Dok. Mungkin dari Dok Purbo tadi mengenai perawatan satwa liar di lembaga konservasi dan di penangkaran Dok Purbo, bagaimana nih tanggapannya? Ya, banyak yang udah dijawab sama Dok Wisnu sih sebetulnya. Cuman memang ini ada beberapa gap ya kalau kita lihat ya kalau kita bicara kesejahteraan satwa kadang-kadang terutama untuk di lembaga konservasi ex situ yang umum ya untuk yang kebun binatang dan lain-lain terutama yang apa ya yang mungkin yang standarnya mungkin belum menuju ke arah kebun binatang modern kadang-kadang sekenanya aja yang penting hanya makan cukup, minum cukup, ada kandang, satwanya istirahat terus nggak sakit gitu ya. Tapi sebenarnya kan komponennya lebih luas dari itu. Kayak yang tadi Dok Wisnu bilang kan sebetulnya sudah ada SOP yang jelas ya kalau untuk kebun binatang dari segi itu sudah diatur di World Association of Aquarium Zoo untuk praktek animal welfare kesejahteraan satwa di institusi kayak kebun binatang itu jelas luas ya kalau kita bicarakan dari segi five freedom bisa kesininya orang banyak lebih pakai ke five domain karena itu lebih mudah untuk diakses ya. Nah, salah satunya sih yang gampang misalnya dari segi nutrisinya gimana gitu. Dari segi nutrisi ini bukan hanya mencakup dia makan udah gitu, tapi lebih ke arah kandungan nutrisinya sesuai apa enggak, kebutuhan nutrisinya sesuai apa enggak, itu cukup enggak buat dia dalam fase katakanlah yang untuk reproduksi, fase anakan dan lain-lain. Termasuk juga itu bahkan sampai di assess sampai ke kenikmatan dia ketika makan. Itu sampai segitunya kalau kalau emang mau itu. Terus dari segi kesehatan jelas harus ada dokter hewan yang rutin, periksa kesehatan, vaksinasi, dan lain-lain. Terus habis itu dari segi lingkungan, dalam artian ini perkandangan. Perkandangan itu harus disesuaikan apakah perkandangannya itu membuat dia tambah stres atau enggak. Termasuk juga akses sinar, akses sirkulasi udara, kebisingan, dan lain-lain. Itu semua sudah terkaji di situ. Nah ini belum tentu di banyak kebun binatang mengaplikasikan itu, termasuk juga ini desain kandang yang menyesuaikan sama perilaku si satwa liar seperti alaminya, karena itu juga harus mempromot atau memotivasi si satwa untuk bisa berperilaku alami. Misalnya kalau kandangnya burung-burung kayak raptor ya harusnya yang bisa bertengger, yang bisa dia terbang untuk lebih luas dan lain-lain gitu kan. Gitu. Atau misalnya untuk jenis-jenis kucing besar dia yang punya kebiasaan untuk berenang dia harus dapat ponnya, harus ada airnya untuk berenang dan lain-lain. Itu diatur seperti itu juga bahkan untuk sampai kandang. Nah, yang sering terlupakan adalah dari segi behavior dan interaksi dan perilaku itu sangat kurang, terutama kalau di kebun binatang ya. Saya rasa sih kebun binatang untuk staf perawatnya kebanyakan hanya sampai ngasih makan, bersihin kandang. Mengamati si satwa sih oke, mungkin dia tahu dengan perilaku secara umum, observasi perilaku yang rutin, yang terdata, terus habis itu dibuat analisisnya, itu sangat kurang kadang-kadang, nggak semuanya ada. Ini jauh berbeda ketika kita bidangin misalnya di lembaga konservasi khusus, walaupun tidak semuanya gitu, tapi karena lembaga konservasi khusus yang umumnya lebih ke arah pelepasliaran, perilaku ini juga salah satu yang harus diamati dan dinilai karena tujuannya kan untuk lepas liar lagi. Kita harus yakin benar satwanya itu sudah siap untuk lepas liar dalam artian dia harus menunjukkan perilaku mendekati satwa liar yang di alam. Nah, itu harus di-assess sedemikian rupa.
Itu kalau di LK saya rasa semua sudah diatur dengan jelas dan apa ya, tinggal masalah komitmen. Terus ya itu tadi dari segi komitmen, habis itu nanti ada permasalahan dari segi ekonomi dan lain-lain. Tapi maksudnya gap-gap yang kosong itu bisa diisi oleh tenaga misalnya mahasiswa magang, anak sekolah magang untuk isi, karena di beberapa kebun binatang di luar negeri ada tuh yang misalnya untuk pengamatan perilaku itu diberikan kesempatan ke misalnya volunteer untuk melakukan itu, atau di lembaga konservasi khusus biasanya juga membuka peluang untuk volunteer mahasiswa orang biasa untuk merawat sekaligus untuk katakanlah tadi yang mengamati perilaku itu. Nah, yang gapnya yang tidak tersentuh lagi mungkin yang di penangkaran. Saya nggak pernah tahu sih bagaimana konsepnya yang penangkaran, tapi beberapa penangkaran yang arahnya konservasi ya untuk mengembalikan populasi kembali ke alam itu juga sama, itu juga benar-benar dilihat karena kan tujuannya memang untuk dilepas biarkan. Jadi secara prosedur mereka sudah mengarah ke arah sana, tinggal komitmennya, dan dari komitmen itu mungkin ada permasalahan misalnya dana dan lain hal gitu ya. Itu klasik lah yang itu. Nah, itu tapi itu suatu bentuk konsekuensi yang harus diambil ya, karena sudah memutuskan untuk membuat suatu fasilitas perawatan satwa itu tadi gitu. Nah, kurang lebih seperti itu sih, tapi memang kalau untuk di Indonesia ya mungkin kalau bisa dibilang masih jadi PR besar lah untuk menuju ke arah institusi perawatan satwa yang baik gitu. Tapi ya kita sedang ke arah sana, mau yang di lembaga konservasi umum, lembaga konservasi khusus, penangkaran terutama penangkaran yang arahnya untuk dilepas liarkan ya, untuk mengembalikan populasi di alam. Mungkin itu kalau dari saya. Oke, terima kasih Dok Purbo atas jawabannya. Kalau menurut Dok Purbo ini tetap masih ada gap ya di antara lembaga konservasi yang modern dan juga yang tidak modern. Dan kita harus lebih memperhatikan lebih ke 5 freedom welfare-nya untuk animal welfare nih. Nah, di sini sepertinya ada yang udah raise hand ya tadi. Tapi, oke. Di sini ada yang raise hand yaitu Dila dari Laci. Boleh langsung di on mic nih Dila. Baik, sebelumnya maaf nggak bisa on cam karena jaringan saya lagi bad connection. Sebenarnya pertanyaan saya ini hampir sama dengan Aprilia tadi mengenai tempat tinggal, akan tetapi saya lebih ingin meng-compare dengan salah satu rumah influencer yang lagi rame dibahas nih. Jadi konservasi itu kan dibuat seperti hutan mini ya Dok ya, agar habitatnya itu nggak hilang. Dan kalau kita lihat harimau di rumah salah satu influencer tersebut itu tuh ada taman dan ada kolam, kolamnya juga kolam besar. Apakah hal tersebut itu udah layak dan udah sesuai ya sama konservasi di Indonesia? Seperti itu Dok. Oke, terima kasih Dila atas pertanyaannya nih. Kalau mungkin dari Dok Purbo terlebih dahulu gimana nih pendapatnya Dok? Ya, nggak bisa cuma lihat dari satu sisi doang ya, bahwasanya oh ya kualitas kandangnya besar, terus mungkin mirip sama di alam segala macam. Tapi itu kan ada konektivitas ya. Animal welfare itu tidak hanya satu dikasih makan aja cukup, tapi kita melupakan yang lain. Itu kalau dari segi five freedom. Kalau dari segi five domain bahkan dijelaskan interaksi antara domain nutrisi, domain kesehatan, domain perilaku dan interaksi, dan domain lingkungan itu semuanya nanti akan membentuk satu hal yang namanya mental state. Mental state ini yang menentukan apakah si hewan welfare atau tidak. Gitu. Jadi kita tidak hanya bisa melihat bahwa oh ya kandangnya besar selesai masalah, enggak juga gitu kan. Dalam artian kita perlu melihat banyak hal. Bahasanya mungkin rumahnya besar ya, kandangnya juga mungkin besar. Habis itu disesuaikan ada ponnya, ada apa segala macam. Tapi habis itu kita melihat bagaimana perawatan yang lain. Apakah misalnya dari segi nutrisi, pakan yang diberikan sudah sesuai apa enggak. Karena kan kadang ada orang yang suka aneh-aneh ya, biara hewan apa dikasih makan apa, nggak usah jauh-jauh satwa liar gitu ya, kita bicara kucing dikasih Indomie itu ada gitu. Jadi tipikal manusia seperti ini itu selalu ada di mana-mana, itu tergantung hewannya, nanti tinggal ganti hewannya aja. Maksudnya tipikal ngesalnya orang untuk memelihara hewan itu banyak gitu. Itu satu hal. Terus kemudian kalau kita mau lihat dari segi perilakunya bagaimana gitu kan, mungkin hewannya di kandang yang besar tapi tidak di-encourage dengan
supaya si hewan berperilaku seperti harimau liar. Jadi percuma kandang gede, tapi kalau dia tidak di-encourage untuk bisa menggunakan apapun yang ada di dalam kandangnya untuk berperilaku seperti harimau, katakanlah gitu. Itu juga sama aja bohong. Jadi nggak bisa dilihat dari cuma sekedar kandang tok, terus kelihatan hewannya gemuk, berarti makannya sehat. Nah ini juga ada satu miskonsepsi bahwasanya kalau menurut mereka hewan gemuk itu sehat, padahal gemuk itu juga tidak ideal gitu kan. Yang ideal ada hewan yang perbandingan lemak dan massa otot dan lemaknya itu cukup, tidak berlebihan. Nah itu juga sering banyak orang ini. Cuman ya itu kalau dibilang layak apa enggaknya itu mungkin perlu ini juga di-compare dari dia memakai ini enggak sih guideline internasional yang mana. Itu sih. Kalau dia memang memakai guideline internasional yang mana, tentunya kan dia harus konsekuen menjalankannya dari A sampai Z, nggak bisa cherry picking ya. Oh aku maunya yang ini aja, yang penting kandangnya gede, urusan yang lain nggak. Nah itu satu. Habis itu asesmennya bagaimana gitu, nggak hanya bisa dilihat dengan mata karena kan kalau kita bicara kesejahteraan satwa, kesejahteraan hewan, ya nggak bisa dengan melihat sekali terus beres, itu asesmennya cukup luas ya gitu. Jadi paling penting sih ketika emang bilang oh itu besar, itu kandangnya luas, itu berdasarkan guideline yang mana, terus asesmennya seperti apa, pelaksanaannya sesuai dengan guideline-nya apa enggak. Itu aja sih kalau dari saya. Baik, terima kasih Dok Purbo. Kok menurut Dok Purbo ini tadi nggak bisa dilihat dari satu sisi saja, nggak bisa dari kandangnya aja, tapi kita juga harus melihat dari sisi pakan dan juga sisi perilakunya begitu. Mungkin kalau dari Dok Wisnu, bagaimana tanggapannya mengenai tadi perbandingan antara tempat tinggal satwa di konservasi, di penangkaran, dan juga di tempat yang seperti di influencer pelihara tadi, gitu Dok. Ya, saya kira itu semua sebetulnya kan dampak dari apa istilahnya literasi digital. Ya, sekarang ini kan sudah masuk era digital. Jadi apa yang dilakukan para influencer itu mudah-mudahan saya tidak salah tangkap ada makna tersendiri. Ya, jadi kan sekarang mulai banyak nih muncul bidang-bidang mana saja ya, apakah di satwa liar, apakah yang itu yang terkait dengan, pokoknya yang penting dapat follower yang subscribe itu banyak ya, sebanyak-banyaknya sehingga mereka kemudian membuat ya persis seperti sirkus virtual ya, virtual sirkus. Jadi sebetulnya mereka itu ya nggak ada bedanya dengan seperti itu ya. Hanya kita sebagai orang yang peduli pada satwa liar mestinya harus mengkaji kembali apakah yang dilakukan ini benar atau tidak ya, karena kan mereka hanya melihatnya dari aspek fisik ya, yang non fisik ini tidak terlihat ya. Seekor satwa liar itu yang paling baik itu kan di habitatnya ya, bukan di tempat yang terkurung, as wild as possible. Jadi dibuat seliar mungkin ya. Jangan lupa yang namanya satwa liar, wildlife, itu kan ada hormon-hormon wildlife-nya yang selalu muncul ya. Ada seekor rusa yang dipelihara ya, mulai dari bayi digendong, diberi susu ya, kemudian ya seperti anaknya begitu ya. Begitu sudah dewasa, si pemiliknya ini, ibu-ibu ini tidak tahu kalau rusa jantan ini pengen kawin karena birahi ya, tidak tahu perilakunya seperti apa ya, mungkin main-main aja, tapi main-mainnya rusa jantan kan dia punya tanduk ya, akhirnya tertusuk dadanya ya, akhirnya meninggal. Itu yang simpel ya. Harimau juga begitu ya, mungkin dia dari kecil ya seperti bayi lucu ya, karena kan hewan yang paling lucu itu kan waktu bayi. Kalau sudah gede itu kan nyebelin ya, makannya banyak, biayanya banyak ya. Kalau masih kecil, wah lucunya gemuk ya, gendong dong. Nah itu, jadi itu yang dieksploitasi kan itunya, kelucuannya ya. Nah ini yang mendatangkan aspek ekonomi. Influencer itu kan ujung-ujungnya nanti kan ada endorsement dari
sponsor dan sebagainya. Nah, ini yang kita harus waspada ya. Di bidang literasi digital ini kita juga harus memberikan satu edukasi yang baik ya. Edukasi yang seperti itu enggak kalau menurut saya enggak baik ya, karena dia seperti hewan kesayangan. Satwa liar seperti hewan kesayangan, ini loh aku deket, bisa foto dan sebagainya, coba ditampar, main-mainan tampar sedikit aja nanti bisa copot giginya atau matanya, biji matanya bisa lepas ya. Itu. Jadi banyak hal yang ya mungkin saja masih belum ya, nasibnya masih baik ya. Karena itu satwa liar, ada hormon-hormon liar yang masih ada kalanya itu muncul pada waktu estrus atau mungkin makannya kurang ya, termasuk pakan ya. Pakan itu kan dari sisi nutrisi kan mesti harus diingat kebutuhannya itu apa ya. Kebanyakan satwa-satwa yang dipelihara tokoh-tokoh itu obesitas ya, kegemukan ya. Orangutan dikasih rawon, dikasih soto, dagingnya banyak, akhirnya kan kayak orang gendut gitu ya. Waktu orangutan itu mati, saya lihat itu waduh lemaknya banyak sekali ya. Itu kan berarti juga menyiksa ya, menyiksa si satwanya itu sendiri. Dia nggak menyadari ini sehat gemuk ini ya, padahal kan kayak ya nggak bisa gerak ke sana kemari ya, lari aja nggak bisa ya. Sehingga yang non fisik ini yang nggak kelihatan ini mestinya apakah dia sejahtera dengan pemberian pakan, dengan lingkungan yang seperti itu ya, kandangnya bagus ya, pakai marmer, semua pakai CCTV dan sebagainya. Apakah satwa liar butuh CCTV di hutan? Kan enggak ya. Saya pernah mengkritik itu. Kebetulan riset saya ini kan lebih banyak ke self-medicated behavior. Ya, saya meneliti jadi tingkah laku menyembuhkan diri sendiri pada satwa. Ya, itu yang saya teliti. Ya, nah, kebetulan ada gajah dan harimau yang saya jadikan sampel itu. Ternyata yang ada di penangkaran di lembaga konservasi makanannya itu tidak sesuai apa yang mereka makan di hutan. Ya, nggak mungkin di hutan itu orangutan itu makan jeruk, makan semangka, makan nanas ya, kayak di supermarket. Ya, di sana kan adanya hanya daun, ada buah yang ada di alam itu, ada pete, ada jengkol, ya mungkin ada kalanya durian lah ya. Tapi mereka bisa memilih pada saat dia itu membutuhkan satu pakan, instingnya itu jalan. Ya, insting wildlife-nya itu jalan. Oh, perutku sakit, saya perlu pakanan ini. Ya, sirih misalnya, ada sirih-sirih hutan itu yang dia makan untuk membasmi protozoa atau cacing yang ada di saluran pencernaannya ya, itu. Jadi dia digigit oleh lebah hutan, dia akan mencari Trachania ya, seperti rumput hutan ya, kemudian dikunyah, tempelkan. Nanti dalam waktu 10 menit bengkaknya karena gigitan itu hilang. Itu insting. Nah, kalau dia dipelihara manusia, instingnya itu hilang. Yang ada insting, minta dong Whiskas, minta dong tadi ada daging yang sudah dibuat steak, ya minta dong yang sudah dicampur rawon, soto dan sebagainya. Ya, jadi itu bukan pendidikan yang baik ya, itu omong kosong. Standar internasional mana? Ya, saya nggak setuju dengan seperti mungkin biayanya seperti internasional seperti Sultan, oke lah ya, tapi dari sisi kontennya, edukasinya itu omong kosong semua ya. Saya tidak suka dengan model seperti itu karena itu sama sekali tidak mendidik. Itu mungkin sudah sharing saya. Terima kasih Dok Wisnu atas jawabannya. Kalau menurut Dok Wisnu tadi itu tuh lebih dari yang kita lebih kepada yang kita lihat secara digital ya Dok. Jadi kebanyakan influencer-influencer seperti itu menjualnya itu adalah keimutan atau kelucuan yang bisa kita lihat pada satwa liar ketika mereka masih kecil. Jadi semakin besar itu biasanya malah semakin diabaikan gitu ya Dok. Itu harus dilakukan asesmen lebih lanjut untuk mengetahui kesejahteraan hewan yang dipelihara seperti itu gitu ya Dok. Nah mungkin topik pertama kita sudah selesai nih di satwa liar yang dipelihara di konservasi dan di penangkaran. Nah seperti tadi juga Dila juga udah mulai
menyenggol-nyenggol tentang satwa liar yang dipelihara nih, kita mulai masuk ke perilaku dan kebebasan satwa liar yang dipelihara. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau ingin menanggapi, atau mungkin oke, di sini ada yang raise hand, yaitu Dea dari Laci. Mungkin Dea boleh on mic nih, langsung disampaikan. Oke, selamat malam Dok Wisnu dan di sini saya mau nanya tentang tadi kan udah disinggung ya tentang perizinan pemeliharaan satwa liar. Nah, saya ingin bertanya tanggapannya dokter tuh gimana sih mengenai perizinan dan undang-undang terkait pemeliharaan satwa liar itu sendiri. Terima kasih. Oke, dari Dea itu tadi pertanyaannya adalah mengenai undang-undang dan perizinannya ya. Mungkin dari Dok Wisnu terlebih dahulu, boleh dijawab nih Dok. Silakan. Ya, kalau membaca mengenai izinnya nanti bisa dilihat di website di mana-mana. Izinnya itu ketat sebetulnya, ya. Izinnya itu ketat, ya. Tetapi ya itu kadang-kadang kita nggak apa ya, tidak mengontrol, memonitor kelanjutannya. Misalnya izinnya itu kan kalau lembaga konservasi itu kan harus ke menteri, ya, sampai ke menteri ya, dengan melalui Direktorat Jenderal, ya. Misalnya kalau sekarang KSDAE, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, ya. Kemudian gubernur, ya, untuk areal konservasinya di situ, ya, ada lokasinya di mana, ya, bupati, wali kota setempat, ya, kemudian kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, ya, setempat, ya, di provinsinya mana, ya. Nah, jadi izinnya sudah berlapis, ya. Jadi di situ ada nanti pertimbangan juga dari apa namanya, ya, seperti pakar lah. Saya sering diminta untuk menjadi apa ya, ya semacam asesor gitu ya. Apakah ini disetujui atau tidak, ya. Di situ kan nanti ada berita acara persiapan teknis, rekomendasinya kepada kepala balai, ya. Kemudian mereka juga membuat proposal, ya, site plan-nya seperti apa, ya. Kemudian kalau yang kaitannya dengan usaha di Pemda masing-masing kan ada izin usaha, ya. Nanti kaitannya dengan pajak, ya, kemudian akta pendiriannya mengenai bidang konservasi, ya, akta kalau misalnya itu kumpulan dari orang-orang pecinta satwa liar, ya, nanti pendirian yayasan, ya, mengenai atau koperasi bidang konservasi, ya, dan sebagainya, ya. Kemudian dilengkapi dengan sertifikat hak milik, apakah hak guna usaha, hak pakai, guna bangunan, ya, sampai nanti luasan lahannya, ya, luasan lahannya seperti apa, ya, itu akan ditinjau, ya, ditinjau apakah ini cocok tidak, ya, kemudian berapa jenisnya, jenis apa, satwanya nanti indukannya dari mana, bagaimana mendapatkannya, ya, ini kan apakah apa sudah dari F0, F1, F2, ya, kemudian taggingnya seperti apa, semuanya secara teknis itu sudah ada, ya, ada detailnya, ya, dan masing-masing Balai Konservasi BKSDA itu sudah punya, karena terkait dengan keunikan daerahnya masing-masing, ya. Ada daerah yang memang unik dengan misalnya primata, ada yang mungkin kaitannya dengan mamalia besar, ada yang reptil, ada yang mungkin dengan aves dan sebagainya. Jadi masing-masing keunikannya nanti disebutkan di dalam teknis, ya, petunjuk teknis untuk pengajuan izin itu, ya. Kalau melihat itu apa namanya, perizinannya itu sebenarnya ketat, ya, tapi implementasinya itulah yang muncul oknum-oknum, ya, kayak gitu kok disetujui. Nah, ini yang muncul seperti itulah yang teman-teman dari LSM dan perguruan tinggi ini harus kenceng, ya, mewaspadai, ya, kalau misalnya ada yang
tiba-tiba kok muncul kebun binatang ini. Di Jogja juga banyak itu. Tiba-tiba kok ada seperti itu. Padahal kan nggak ada bedanya dengan kalau kita di rumah sendiri. Luasannya juga mau nggak memenuhi, ya tempat tinggalnya. Kemudian di situ misalnya pada kenyataannya pemberian pakannya juga kurang, ya. Kemudian airnya juga tidak dilengkapi dengan baik, ya. Kok bisa seperti itu lolos? Nah ini, jadi mestinya kenceng, ya. Tidak sesuai prosedur ya sudah tutup, ya. Harus evaluasi 1 tahun tidak sesuai prosedur tutup langsung, ya, daripada nanti akan mati, merugikan kita semua kan. Nah, jadi itu kalau memang nggak niat seperti itu ya sudah dilepas liarkan aja di habitatnya yang sesuai, ya, daripada mendirikan hanya menyiksa satwa tersebut, ya. Itu sih kalau dari saya. Baik, Mbak terima Nisa. kasih Dok Wisnu. Kalau menurut Dok Wisnu tadi itu sebenarnya UU dan perizinannya tuh sudah ada ya Dok, sudah sangat jelas, tetapi masih ada oknum-oknum yang sebenarnya diam-diam meloloskan, dan juga ada juga oknum yang tidak melakukan monitoring atau kontrol lebih lanjut kepada orang-orang yang sudah mendapatkan izin tadi gitu. Mungkin kalau dari Dok Purbo bagaimana nih Dok mengenai perizinan dan undang-undang terkait pemeliharaan satwa liar Dok? Ya, sebetulnya memang kalau dari segi peraturan sudah cukup runut, jelas, dan itu juga masih memberikan kesempatan ke beberapa orang yang jika memang punya ini ya minat tersendiri atau hobi untuk memelihara satwa liar itu sudah diatur juga, tapi memang ada persyaratannya. Cuman memang dari undang-undangnya sendiri itu sudah cukup lama ya, undang-undang tahun 90, keluaran 1990 itu udah berpuluh-puluh tahun, dan mungkin seiring dengan waktu dan perkembangan zaman tuh banyak hal yang tidak tercakup dalamnya. Salah satunya soal itu tadi memelihara satwa liar. Yang dilarang selalu kan yang bisa diperkirakan selalu berhenti sampai apakah satwa liarnya dilindungi apa enggak. Kalau dilindungi itu bisa diperkarakan. Tapi kalau orang memelihara satwa liar dilindungi, sanksinya sering-sering nggak ada. Jadi kebanyakan hanya si satwa disita, si pemelihara disuruh menulis surat keterangan untuk berjanji tidak mengulangi dan lain-lain. Udah seperti itu. Sementara kalau dari segi undang-undang kan prinsipnya jelas di pasal 21 sampai 22 ya, bahwasanya orang dilarang untuk memburu, menangkap, membunuh, memperdagangkan, memelihara satwa liar. Jadi semuanya itu punya apa ya? Kedudukan yang sama kalau menyakiti satwa liar, mau itu miara, mau itu jualan, mau itu buru, mau itu memperdagangkan gitu kan. Nah, itu tapi hanya sebatas sampai di satwa liar yang dilindungi. Yang nggak dilindungi ini yang kadang-kadang jadi daerah abu-abu dan sering lost dan selalu punya dalih kan. Misalnya orang piara musang, misalnya nggak dilindungi. Orang piara monyet ekor panjang, nggak dilindungi. Bahkan yang menarik, ada juga gini, peraturan yang memungkinkan bahwasanya satwa liar dilindungi selama itu hasil penangkaran, dalam artian dia generasi kedua, F2, itu legal untuk dipelihara. Dan itu tentunya berasal dari hasil penangkaran yang resmi dan dari hasil F2 yang resmi ya gitu. Cuma di situ juga masih banyak gap, masih banyak celah bahwasanya orang masih bisa memalsukan izin sertifikat dari karena mau bilang itu penangkaran yang resmi apa enggak, satu, kedua apakah itu dari hasil penangkaran, apakah itu hasil dari F2 beneran apa enggak, itu juga masih ada celah untuk dipalsukan. Itu juga terjadi di lapangan. Nah, yang sering kejadian lagi kesininya memang kayak kasus influencer itu sebetulnya kan dia memelihara satwa liar yang tidak dilindungi. Karena dilarang tapi masih tetap ingin, sering-sering adalah diarahkan menjadi penangkar. Nah, untuk menjadi penangkar kan butuh syarat banyak ya, itu kalau dibaca di Permenhub-nya itu jelas banyak syaratnya. Habis itu satwanya juga nggak boleh satu biji, jadi harus sepasang karena itu arahnya buat penangkaran kan, buat itu. Ya ini, jadi banyak penangkar-penangkar ini yang sebetulnya mungkin bisa saja memang tidak punya niat untuk menangkarkan, tapi hanya memang memelihara gitu. Dan itu sih
kadang-kadang orang-orang yang sudah dapat stempel penangkar merasa bahwasanya dia punya hak yang lebih dari itu karena mungkin nggak paham ya, yaitu tadi literasi digital yang mungkin juga sekolahnya juga nggak lengkap atau gimana, jadi nggak ngerti masalah peraturan bahwasanya dia itu penangkar tujuannya hanya memperbanyak, mengembangbiakan, toh nggak ada pemeragaan, nggak ada ceritanya kamu boleh bawa satwa liar keluar dari rumah atau keluar dari lokasi penangkaran, ada peraturannya kayak gitu. Dan itu bukan peraturan penangkaran. Jadi secara literasi udah jelas orang-orang ini punya kemampuan yang terbatas gitu, tapi merasa lebih. Bahkan kadang-kadang menyamakan dirinya sebagai seorang penangkar, malah seperti menjadi orang yang punya kebun binatang, lembaga konservasi. Kan itu jelas beda ya. Levelnya jauh lah gitu. Penangkar itu ya sama kayak orang yang ini nernakin burung terus dijual di pasar burung, ya itu penangkar itu. Bukan maupun kamu piara menangkarkan harimau ya, tapi kurang lebih sama kayak orang yang nangkarin burung buat dijual di pasar burung. Bukan kebun binatang. Nah, tapi permasalahan yang terjadi mungkin orangnya katakanlah berada terus terkenal, mungkin ganteng juga kan, itu jadi mengalahkan ini ya akses informasi yang benar sehingga orang-orang banyak yang tidak teredukasi dengan baik masalah peraturan. Jadinya ya peraturan itu dibolak-balik. Nah, ini yang nggak baik sih sebetulnya karena ini mengajarkan orang untuk berperilaku yang sama. Kalau punya duit dia melakukan cara yang legal seperti itu, walaupun mungkin nanti ada efek ketika sudah dapat izin yang legal, tapi ya gitu, ada penyelewengan izin, atau ya daripada capek-capek ya saya yang ilegal saja, dan itu banyak kejadian. Mungkin dari saya seperti itu masalah peraturan ya. Baik, terima kasih Dok Purbo atas jawabannya. Kalau dari Dok Purbo di sini, menurut Dok Purbo untuk peraturannya sendiri itu ada dan lengkap, tetapi sudah terlalu lama ya Dok, sudah tahun 1990-an, sehingga untuk saat ini yang sering terjadi itu banyak bagian dari peraturan tersebut yang bisa diakalin gitu sama oknum-oknum yang ingin memelihara hewan secara legal, namun hewan-hewan tersebut masih termasuk hewan-hewan yang sebenarnya tidak boleh gitu. Oke, kalau gitu ini sebenarnya di kolom chat tadi ada yang sempat bertanya nih dari Adinda, dari Kasrat BEM, bertanya jika ditanya mengenai nutrisi pada pakannya, jawabnya saya memberikan daging kualitas tinggi. Bagaimana itu Dok? Begitu kalau dari Dinda. Mungkin bisa dijawab dari Dok Purbo dulu nih, gimana tanggapan Dok Purbo nih?